dan share Instagram kita Hagios Ministry agar kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang melalui sosial media kita. Doa Rabu untuk sementara ditiadakan dan digantikan dengan doa di live Instagram kita Hagios Ministry setiap jam 8 malam. Kami mengingatkan untuk seluruh Hagios Smart People untuk tetap menjaga kesehatan dan menerapkan pola hidup sehat dan ingat di rumah aja. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan online bisa menggunakan QR code yang kami sediakan atau memberikan melalui rekening yang sudah ada di bawah. Sekian Hagios Breaking News edisi minggu ini dan jangan lupa untuk follow Instagram kita Hagios Ministry. Selamat hari Minggu dan selamat berhati. Bye. Selamat hari Minggu Hagios Smart People. Welcome to Hagios Online Service. Yeay! Apa kabarnya saudara? Saya percaya dimanapun saudara berada pada pagi hari ini, saudara dalam lindungan Tuhan, amin. Amin. Dan pagi hari ini saudara, ini adalah minggu yang spesial karena apa? Hari ini kita merayakan hari kebangkitan Tuhan. Bayangkan saudara kalau 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus gak mati dan gak bangkit buat kita. Apa jadinya kita sekarang? Dan makanya pada pagi hari ini saudara, saya mau ngajak saudara semua dimanapun saudara berada, siapkan hati saudara, kita akan memberikan pujian dan penyembahan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur buat hari ini Tuhan. Kami ucap syukur buat kematian dan kebangkitan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami siap memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Berdoa agar kami bersatu seperti Bapa dan Engkau satu. Maka dunia pun tahu akan keagungan kasih-Mu. Betapa besarnya anugerah dan kebaikan-Mu. Engkau Tuhan kekal dan maha kuasa, tiada yang mustahil bagimu. Kami rendahkan hati, jadikanlah kami seperti-Mu. Kami hadir menghadap tata-Mu, bersama menyembah di rumah-Mu, agar dunia melihat kasih-Mu. Yesus Kau Raja, teguhkan kami satu. Maka dunia pun tahu akan keagungan kasih-Mu Yesus, dan betapa besarnya anugerah dan kebaikan-Mu. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita katakan, Engkau Tuhan, Engkau Tuhan benar dan maha kuasa, tiada
menyembah di rumah-Mu, agar dunia melihat kasih-Mu. Yesus Kau Raja, teguhkan kami. Kami hadir menghadap Bapa-Mu, bersama menyembah di rumah-Mu, agar dunia melihat kasih-Mu. Yesus Kau Raja, teguhkan kami. Yesus Kau Raja, teguhkan kami. Saudara siap meninggikan nama Tuhan pada pagi hari, amin. Saudara siap lebih lagi bersorak buat Tuhan. Berikan sorak-sorak kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Tuhan Maha Mulia, namun Kau memilihku. Salib-Mu Maha sempurna, tebus dan layak aku. Karena Kau bebas merdeka, pulih masa depanku. Pakailah segenap hidupku untuk kemuliaan-Mu. Bangkitkan bersinar bagimu, hasilkan kebesaran-Mu. Disorakan tinggi nama-Mu, hanya Kau Yesus. Bangkitkan bersinar bagimu, hasilkan kebesaran-Mu. Disorakan tinggi nama-Mu, hanya Kau Yesus Tuhan. Lepas kami bebas merdeka Tuhan. Karena Kau bebas merdeka, pulih masa depanku. Pakailah segenap hidupku untuk kemuliaan-Mu. Bangkitkan bersinar bagimu, hancurkan kebesaran-Mu. Disorakan tinggi nama-Mu, hanya Kau Yesus. Bangkitkan bersinar bagimu, hancurkan kebesaran-Mu. Disorakan tinggi nama-Mu, hanya Kau Yesus Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami akan bangkit bagi setiap kami Bapa. Kami doa berada di kita Tuhan. Bangkitkan bersinar bagimu, masyurkan kebesaran-Mu. Ku sorakan tinggi nama-Mu, hanya Kau Yesus. Bangkitkan bersinar bagimu, masyurkan kebesaran-Mu. Ku sorakan tinggi nama-Mu, hanya Kau Yesus. Bangkitkan bersinar bagimu, masyurkan kebesaran-Mu. Ku sorakan tinggi nama-Mu, hanya Kau Yesus. Bangkitkan bersinar bagimu, masyurkan kebesaran-Mu.
itu lebih dari cukup bagi kami Bapa. Pengorbananmu di atas kayu salib tebus setiap kami itu adalah anugerah terindah dalam kehidupan kami. Biarlah melalui kebangkitanmu itu boleh menjadi berkat bagi setiap kami Bapa. Kami siap menyembahmu Tuhan. Haleluya. Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you. Be
pandemi COVID-19 adalah pengusaha. Mereka terpaksa harus menutup usaha mereka karena tidak bisa membayar karyawan mereka ataupun membayar biaya operasional. Tetapi ada cerita yang menarik. Ketika ada sekumpulan pengusaha, anak-anak Tuhan yang tergabung di dalam Full Gospel Businessman Fellowship International di Denpasar, mereka membagikan 1.000 nasi bungkus setiap hari buat yang membutuhkan di 5 titik di Denpasar. Di tengah-tengah kesulitan, mereka masih bisa berbagi. Bapak Ibu kasih Tuhan, inilah salah satu makna dari Paskah, kenaikan Tuhan Yesus. Di dalam Roma 6 ayat 5 dikatakan bahwa di saat kita menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, maka kita menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Artinya bahwa ketika kita dipersatukan dalam kebangkitan, kita hidup di dalam kehidupan yang baru, yaitu hidup yang menghasilkan buah, hidup yang menghasilkan kebaikan-kebaikan, berbagi dan mengasihi. Pagi hari ini kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Jangan khawatir dengan kesulitan, karena Tuhan adalah Sang Pembebas. Kesulitan tidak akan menghalangi kita untuk tetap mengasihi Tuhan. Mari kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kerajaan surga, terima kasih buat hari ini Tuhan, kami memperingati kebangkitan-Mu. Kami memperingati bahwa Engkau telah mengalahkan maut dan membebaskan semua kami dari dosa Tuhan. Engkau menebus kami dari dosa. Dan pada hari ini kami merayakan kebangkitan-Mu Tuhan Yesus, sebagai kebangkitan yang mengalahkan dosa dan kutuk dan maut, dan iblis telah dikalahkan Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami ingin belajar sebagian dari firman-Mu. Berkatilah supaya firman yang kami baca Tuhan, firman yang kami dengar dapat menjadi rema dalam hidup kami, dan kami diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Mas Koko, pemain musik. Pemain musik boleh di sini. Fare, apalagi yang paling ganteng. Shalom Hagios Smart People. Hari ini, minggu ini kita merayakan Paskah. Selamat Hari Paskah, di mana kita memperingati kebangkitan Tuhan kita. Kita memperingati di mana Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut dan memberikan kepastian kepada kita bahwa kita juga akan bangkit mengalahkan maut. Amin. Jadi kalau saudara pada hari ini di situasi di mana saudara merasa bahwa saudara sedang berada di kesulitan yang luar biasa beratnya, apalagi di masa-masa seperti sekarang ini di mana banyak dari kita yang di PHK atau dirumahkan atau susah mendapat pekerjaan, kita harus percaya bahwa sama seperti kita percaya hari ini adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus, kita memperingati Tuhan Yesus sudah bangkit dan mengalahkan maut. Kita juga harus percaya bahwa Tuhan Yesus juga bisa membangkitkan kita dari keterpurukan yang sedang kita alami.
Tuhan Yesus bisa membangkitkan dari masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Dan apapun yang kita alami saat ini, Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi kita semua. Cliff Staples Lewis, atau yang mungkin kita kenal dengan nama C.S. Lewis, dia adalah seorang teolog Kristen dan penulis terkenal yang mungkin banyak di antara kita yang membaca novelnya atau melihat sebuah kisah yang dia buat, yaitu The Chronicles of Narnia. C.S. Lewis pernah menulis sebuah buku, sebuah ilustrasi yang dia beri judul The Screwtape Letters. Screwtape Letters ini adalah sebuah surat. Ada ilustrasi yang C.S. Lewis buat. Surat ini berisi tentang sebuah surat yang ditulis oleh iblis senior. Seorang iblis senior menulis kepada iblis junior bagaimana mereka harus menghancurkan kehidupan orang Kristen. Karena orang Kristen bagi iblis-iblis ini adalah satu-satunya masalah mereka atau masalah yang terbesar di dalam kehidupan mereka. Supaya mereka bisa mengalahkan dunia ini, mereka harus menghancurkan orang Kristen. Dan si iblis senior ini menuliskan kepada iblis junior ini dengan beberapa kata-kata, dan ada satu kutipan yang saya mau baca. Ini adalah kutipan dari iblis senior itu mengatakan kepada iblis yang junior. Dia mengatakan bahwa a moderate religion is as good as no religion at all. Atau kita bisa menerjemahkannya bahwa keagamaan atau iman yang suam kuku itu lebih bagus daripada orang yang ateis. Jadi kalau si iblis senior ini bilang ke iblis juniornya, kalau kamu bisa buat orang-orang Kristen ini imannya mereka menjadi mati, imannya mereka menjadi suam-suam kuku, itu kamu sudah menang karena kamu bisa mengalahkan mereka. Bahkan mereka itu lebih bagus daripada orang-orang yang mengatakan dirinya ateis. Dan ada lagi yang ditulis kepada si juniornya ini, dia mengatakan bahwa our best weapon is the belief of ignorant human. Katanya senjata terbaiknya kita, senjata terbaiknya iblis itu adalah pola pikir atau kepercayaan dari orang-orang yang ignorant, orang-orang yang tidak peduli. Jadi itu yang ditulis oleh si iblis senior ini kepada juniornya. Itu yang menjadi ilustrasi C.S. Lewis pada waktu itu. Dia menuliskan demikian. Kalau C.S. Lewis bisa menuliskan mungkin itu ratusan tahun yang lalu, dia menggambarkan tentang seorang iblis senior menulis kepada juniornya di dalam surat bagaimana mereka bisa mengalahkan orang-orang Kristen. Mungkin pada saat hari ini saya bisa menggambarkan ilustrasi bagaimana si iblis junior ini dia sedang menulis kepada si iblis senior. Dia sedang menulis WA karena sekarang sudah zamannya teknologi. Jadi dia tulis WA sama seniornya. Si juniornya ini bilang begini. Hey senior, apakah kamu tahu bahwa beberapa waktu yang lalu waktu kita menebarkan kepanikan dan ketakutan di seluruh dunia ini dan banyak akhirnya orang-orang dan gereja-gereja yang menutup ibadahnya dan mereka tidak bisa bekerja, mereka tidak bisa beribadah bersama-sama. Dan kamu tahu waktu kita bersorak-sorai bahwa di seluruh dunia akhirnya gereja-gereja ditutup. Terus si seniornya ini bilang sama juniornya, oh jelas aku masih ingat bagaimana kita buat pesta waktu itu karena semua gereja di seluruh dunia harus ditutup. Karena virus, karena wabah, karena ketakutan yang kita buat. Terus si juniornya ini bilang, memang sepertinya mereka tutup semua gerejanya, tapi sepertinya ada satu masalah baru yang kita alami. Si senior ditanya, emang ada masalah apa? Masalah apa yang kamu bilang? Kalau semua gereja sudah tutup, artinya kita menang, kita sudah gak ada masalah lagi, sudah gak ada lagi orang Kristen yang beribadah. Si junior ini bilang sama seniornya, iya gereja-gereja memang tutup,
Tapi sekarang gereja yang kehadiran jemaatnya mungkin cuma 1.000 atau 100 atau mungkin 50 orang. Sekarang pendetanya mereka buat ibadah online, mereka buat ibadah live di Facebook, di YouTube, di Instagram. Biarpun mungkin kameranya goyang-goyang, tapi yang nonton bisa ratusan orang, bisa sampai 700 orang, bisa sampai 1.000 orang. Lebih banyak daripada kalau mereka menghadiri ibadah mingguan mereka, ibadah jemaat mingguan mereka. Sekarang ada gereja yang sekali mengadakan ibadah, ada 17.000 orang yang menontonnya. Ada juga yang 38.000. Ada juga yang 55.000 orang yang bisa menonton ibadah itu dalam satu hari. Yang tidak mungkin bisa terjadi kalau mereka semua hanya berdiam di satu gedung. Karena gedung mereka cuma terbatas mungkin maksimal untuk 1.000 orang. Tapi karena mereka mengadakan ibadah secara online, jadi ada 55.000 orang yang menonton ibadah mereka. Bisa jadi 55.000 orang itu ada setengahnya dari orang-orang yang dulunya tidak pernah mendengar tentang keselamatan, tidak pernah mendengar tentang Bapa mereka, tetapi mereka semua menjadi tahu tentang Yesus. Dan lebih parahnya lagi, kamu tahu ada satu gereja, si junior ini berkata kepada seniornya, kamu tahu ada satu gereja yang terkenal dengan puji-pujian mereka kepada Bapa mereka. Waktu keadaan seperti ini di mana semua orang tidak bisa masuk beribadah di satu gedung gereja, ada banyak orang yang menyaksikan mereka secara online. Dan terakhir saya lihat jumlah penonton dari ibadah mereka atau dari praise and worship mereka ada 351 juta orang yang menonton ibadah itu. Sesuatu yang tidak mungkin terjadi kalau mereka semua berada di satu gedung yang sama. Kemudian si iblis senior ini berkata kepada juniornya, ya memang semua rencana kita mungkin terlihat sempurna. Mungkin dari dulu kita berusaha menganiaya orang-orang Kristen. Kita membuat orang-orang Kristen berdiaspora. Kita membuat mereka tidak bisa beribadah. Tetapi memang rencana kita itu selalu dihancurkan oleh Bapa mereka. Karena Bapa mereka itu bisa melakukan segala sesuatunya, menjadikan segala sesuatunya itu baik. Bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi anak-anaknya. Itu adalah ilustrasi yang saya buat mengenai bagaimana kalau mungkin di dalam dunia kerajaan setan pada saat ini, kalau dia berbicara tentang banyak gereja-gereja yang ditutup dan berpikir bahwa mungkin kerajaan iblis sudah menang. Tetapi saya percaya melalui ibadah kita pada saat hari ini, di mana kita berada di ruang-ruang tamu, mungkin kita berada di kamar kita sendiri bersama teman atau bersama keluarga, kita masih bisa beribadah dimanapun kita berada. Dan kita merasakan hadirat Tuhan. Dan ada banyak orang yang mendengar tentang kabar keselamatan, mendengar tentang kasih Tuhan, mendengar tentang kebangkitan Tuhan yang kita peringati pada hari ini. Di mana kita memperingati bahwa Tuhan Yesus sudah menang, sudah bangkit dan mengalahkan maut. Di dalam sejarah umat manusia, Tuhan selalu menyelamatkan umatnya di tengah wabah dan bencana yang sedang terjadi. Seperti pada saat hari ini, mungkin kita belum bisa melihat ada satu kemenangan yang terjadi, ada suatu akhir dari wabah virus corona ini. Tapi kita harus percaya bahwa akan ada satu kemenangan yang sudah dekat. Ada satu kemenangan buat kita. Akan ada pengharapan yang baru buat kita. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah bangkit dan mengalahkan maut. Tuhan Yesus sudah bangkit untuk kita semua. Dan di dalam sejarah panjang umat manusia, Tuhan itu selalu menyelamatkan umatnya. Tuhan selalu menyelamatkan kita yang percaya kepada Dia. Sejak dari zaman Nabi Nuh, di mana Tuhan menurunkan hujan yang melanda seluruh bumi. Tetapi Tuhan juga mempersiapkan bahtera untuk Nuh dan keluarganya sehingga mereka selamat. Atau suatu musibah di mana ada kelaparan besar di Mesir di zamannya Yusuf.
Tetapi Tuhan mempersiapkan Yusuf. Dan Yusuf sendiri berkata dalam Kejadian 45 ayat 7, Allah telah menyuruh aku untuk mendahului kamu, untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi, dan untuk memelihara hidupmu. Sehingga sebagian daripadamu tertolong. Tuhan sudah memberikan satu jalan untuk Yusuf pada masa itu. Juga ada masanya bangsa Mesir, bangsa Israel di tengah-tengah perbudakan Mesir. Tuhan menyelamatkan orang-orang Israel. Pada waktu Tuhan menurunkan tulah ke-10, di mana tulah itu adalah kematian bagi anak sulung. Tetapi Tuhan mengatakan kepada orang-orang Israel, masuklah ke pintu rumahmu, masuk ke dalam rumahmu dan kunci pintu rumahmu sampai esok hari, supaya wabah itu berlalu, tulah itu berlalu dan tidak ada orang Israel yang terkena dari tulah itu. Di dalam sejarah umat manusia, kita dapat melihat begitu banyak kisah di mana Tuhan menyelamatkan kita, menyelamatkan umat manusia, membuat suatu bencana berlalu dan kita diselamatkan. Dan karya agung keselamatan yang Tuhan berikan adalah karya agung di mana kita peringati pada hari ini, yaitu karya agung Paskah, atau dalam bahasa Inggris Passover. Passover, Pass and over, artinya di mana sesuatu itu sudah pas, sudah berlalu, dan it is over, itu sudah berakhir. Kita memperingati di mana Tuhan sudah melalukan kita dari maut, di mana Tuhan Yesus sudah bangkit dari maut. Kita katakan it is a Passover. Jadi kalau pada hari ini kita masih berada di tengah-tengah wabah virus corona yang sedang terjadi di seluruh dunia, kalau pada hari ini kita bisa memperingati bahwa ini adalah kebangkitan Tuhan dan ini adalah Passover, kita juga harus percaya bahwa wabah ini akan pass and over, akan berlalu dan berakhir karena Tuhan sudah bangkit dari antara maut, dan Tuhan juga akan bangkit untuk memenangkan semua kita, menyelamatkan bangsa kita, menyelamatkan negeri kita. Kalau sekarang kita bisa melihat di seluruh dunia, di Wuhan sudah berhenti wabah dari corona, di Spanyol dan Italia sudah mulai turun grafiknya. Kita juga harus percaya bahwa di Indonesia kita berdoa bahwa itu akan terjadi Passover. Musibah ini akan lewat dan berakhir. Semua kita yang ada di rumah percayalah, kita semua diselamatkan oleh Tuhan, kita semua dilindungi oleh Tuhan. Jadi kalau kita bertanya apa makna dari kebangkitan Tuhan Yesus yang kita peringati pada hari ini, saya mau membagikan kepada kita semua ada 3 makna dari kemenangan, dari kebangkitan Tuhan Yesus bagi kita semua. Yang pertama, kebangkitan Tuhan itu adalah kemenangan Yesus atas maut. Dan itu juga adalah kemenangan bagi kita atas maut. Firman Tuhan berkata, "Hai maut, di manakah sengatmu?" Karena Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut. Kita percaya pada hari ini bahwa Dia sudah bangkit dan hidup, dan Dia bangkit hidup, seterusnya Dia hidup sampai sekarang. Yesus hidup, Yesus berada di surga, dan Dia menurunkan Roh Kudus-Nya bagi kita karena Dia hidup. Dan hari ini yang pertama maknanya adalah Dia sudah menang atas maut. Kalau Dia sudah menang atas maut, berarti kita berharap kepada suatu pribadi, kepada suatu sosok yang masih hidup. Bukan suatu sosok yang mati, tetapi sosok yang hidup. Raja yang hidup. Tuhan yang mampu mengalahkan maut. Dan itu adalah Yesus yang pada hari ini kita memperingati kebangkitannya. Dan yang kedua, kalau kita mencari apa makna tentang kebangkitan Tuhan Yesus, yang kedua adalah maknanya bahwa
Tuhan Yesus perkataannya itu adalah iya dan amin. Janji Yesus itu digenapi. Sebelum dia mati dia mengatakan kepada murid-muridnya bahwa dia akan bangkit, dia akan mati dan bangkit. Dan benar dia mati dan kemudian dia bangkit. Jadi kalau dia mengatakan, saya tidak pernah menemukan lagi di seluruh dunia ini ada seseorang, ada figur yang bisa menubuatkan tentang kematiannya dan kebangkitannya. Kecuali Tuhan Yesus yang bisa menubuatkan tentang kematian dan kebangkitannya. Dan kalau dia sendiri bisa menubuatkan tentang hal itu berarti semua perkataan-perkataan Tuhan Yesus itu adalah benar adanya. Janji-janjinya itu benar adanya. Jika dia berkata kepada kita jangan takut, kita tidak boleh takut. Jika dia mengatakan kepada kita, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan banyak dari antara kita, banyak orang-orang yang percaya bahwa ini adalah masa-masa akhir, sudah masuk akhir zaman. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus tetap ada menyertai kita. Walaupun masa krisis, walaupun banyak wabah, bencana alam yang terjadi di seluruh dunia ini, tetapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus selalu ada menyertai kita. Kalau dia menyertai kita, kalau yang menyertai kita adalah sosok pribadi, seseorang yang sudah mengalahkan maut, bangkit dari antara orang mati, berarti persoalan-persoalan kita, masalah-masalah yang terjadi dalam hidup kita, ini tidak cukup berat jika dibandingkan dengan kuasanya. Amin. Katakan kepada temannya bahwa masalah kita ini tidak cukup berat jika dibandingkan dengan kekuasa Tuhan Yesus, kekuatan Tuhan Yesus yang mampu mengalahkan maut, bangkit dan hidup. Itu adalah yang kedua makna dari kebangkitan Tuhan, yaitu perkataan dan janji Tuhan Yesus itu semuanya digenapi. Dan yang ketiga yang dapat kita ambil maknanya jika kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus adalah kita juga akan menang. Sama-sama katakan dengan saya bahwa kita juga akan menang. Kalau Tuhan Yesus sudah menang mengalahkan maut yang kita peringati pada hari ini, kita juga akan menang mengalahkan segala problem masalah hidup kita. Mengalahkan wabah yang terjadi di seluruh dunia ini. Mengalahkan krisis ekonomi yang sedang terjadi saat ini. Kita harus percaya bahwa kita akan menang mengalahkan maut sama seperti Tuhan Yesus telah menang dan mengalahkan maut. Amin. Haleluya. Mungkin pada hari ini ada di antara kita yang berada di situasi yang sulit. Mungkin saudara baru terkena PHK atau saudara dirumahkan atau saudara dengan transportasi online saudara semakin lama semakin banyak, semakin sedikit orderan. Mungkin juga yang bekerja seperti di Bali ini bekerja dalam pariwisata, dunia pariwisata, di perhotelan. Turis sudah semakin sepi, bahkan mungkin tidak ada. Dan saudara ingin berdoa bersama-sama, mari kita mau berdoa bersama-sama. Kalau saudara bersama dengan keluarga saudara atau dengan teman saudara, saya undang kita semua untuk sama-sama kita berdoa. Sama-sama kita percaya kepada Tuhan. Seperti kita memperingati bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit, perekonomian kita juga bisa bangkit. Seperti kita percaya bahwa Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut, kita juga percaya bahwa kita akan mengalahkan krisis yang sedang terjadi pada saat ini. Amin. Jadi mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada hari ini yang mengingatkan kami Tuhan, kami memperingati kebangkitan-Mu. Kami memperingati bahwa Engkau sudah mengalahkan maut. Dan makna dari Engkau mengalahkan maut adalah bahwa kami juga dapat mengalahkan masalah-masalah dalam hidup kami bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Pada hari ini Tuhan, jika ada di antara kami yang memiliki masalah ekonomi Tuhan, masalah keluarga, atau masalah kesehatan, atau apapun itu Tuhan, kami percaya di dalam nama Yesus, seperti Engkau bangkit mengalahkan maut Tuhan, kami juga percaya bahwa kami akan bangkit
mengalahkan masalah problem dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kiranya Engkau memberkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Amin. Amin Tuhan. Amin Tuhan. Amin Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bapak. Terima kasih buat hadirat-Mu pada hari ini buat kami Tuhan. Berkatilah jemaat-Mu Tuhan, berkati setiap kami dimanapun kami berada. Hamba-Mu sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan, tapi biarlah kiranya firman-Mu ini menjadi rema dalam hidup kami. Bagi setiap kami Tuhan. Mari jemaat Tuhan dimanapun saudara berada, kita terima berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan dengan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai kedatangan Tuhan kedua kali. Mari semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.